Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi nih kita di pembahasan materi Rai dan Budi Pekerti. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 9 bab 2, meyakini hari akhir dengan mawas diri. Baik, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dan dalil iman kepada hari akhir. Nah, yang pertama, iman. Seperti yang pernah dijelaskan di materi-materi sebelumnya, iman ini artinya percaya. Iman kepada hari akhir artinya percaya dan meyakini bahwa akan ada hari akhir gitu ya. Nah, iman kepada hari akhir termasuk kepada rukun iman. Rukun iman keberapa? Ayo. Ya, jadi iman kepada hari akhir ini termasuk kepada rukun iman kelima. Nah, di sini juga ada beberapa pengertian mengenai hari akhir ya. Ada 16 pengertian atau nama lain dari hari akhir. Boleh di-pause terlebih dahulu jika adik-adik ingin membacanya. Silahkan, sudah tertera di slide. Nah, ini yang di sini, yang ada di sini itu merupakan nama-nama lain dari hari akhir ya. Kemudian di sini juga dicantumkan mengenai ayatnya bahwa hari akhir atau kiamat itu adalah suatu kepastian yang akan datang. Baik, ternyata kiamat pun dibagi menjadi dua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, kiamat sugro atau disebut juga kiamat kecil. Kiamat sugro hanya bagian-bagian tertentu saja yang mengalami kehancuran. Contohnya ini ada dari kematian, ada bencana alam, dan lain-lain. Coba adik-adik bisa sebutkan ya, selain dari kematian dan bencana alam. Selanjutnya ada kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat ini tidak dapat digambarkan secara detail, namun kita dapat mengetahui gambarannya secara tersurat dalam Al-Quran. Nah, kiamat kubro ini tidak diketahui oleh siapapun kapan akan datangnya. Yang pasti kiamat ini akan datang, entah kapan, namun akan Allah sudah menggambarkan ciri-cirinya ya. Bagaimana akan datangnya kiamat besar ini. Namun kita tidak tahu pasti kapan datangnya kiamat kubro ini. Baik, selanjutnya, berikut tanda-tanda sebelum datangnya kiamat berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, keluarnya Dajjal yang mengajak manusia kepada jalan sesat. Yang kedua, keluarnya Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Yang keempat, keluarnya Yakjuz dan Makjuz. Yang kelima, munculnya awan hitam atau dukhon. Yang keenam, terbitnya matahari dari sebelah barat. Dan yang terakhir, keluarnya binatang melata pada pagi hari. Adapun di sini ada rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Yang pertama ada Yaumul Barzah atau alam barzah. Yaumul Barzah dikenal dengan alam kubur, merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Dengan demikian, alam barzah menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Yang kedua ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats merupakan hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Sejak manusia pertama yang meninggal menuju kepada mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir akan dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian ada Yaumul Mahsyar atau Yaumul Hasyr. Yaumul Mahsyar atau Yaumul Hasyr adalah masa atau hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Tempat dikumpulkannya disebut dengan padang mahsyar, yakni tempat yang sangat luas dan tiada pepohonan sedikit pun. Selanjutnya ada Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Pada hari perhitungan amal akan diperlihatkan semua perbuatan kita selama hidup di dunia. Kemudian ada Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia, baik amalan kecil maupun amalan besar.
Setelah itu ada yaumul jaza. Yaumul jaza merupakan hari dibalasnya amal perbuatan manusia seluruhnya. Perbuatan kita tidak akan ada yang luput dari pembalasan. Kemudian ada surga dan neraka. Surga dan neraka adalah tempat terakhir kita atau tempat terakhir pembalasan manusia. Apabila manusia berbuat baik dan amal baiknya banyak, maka akan ditempatkan di surga. Sebaliknya, jika amal manusia buruk dan banyak amal buruknya, maka akan ditempatkan di neraka. Baik, selanjutnya di sini ada nama-nama surga dan nama-nama neraka berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Boleh adik-adik pause terlebih dahulu untuk membaca nama-nama surga dan nama-nama neraka. Di antaranya kalau surga ada surga Firdaus, surga Aden, surga Ma'wa dan sebagainya. Adapun nama-nama neraka ada neraka Jahanam, ada neraka Lazza, ada neraka Utamah dan lain sebagainya. Boleh di pause terlebih dahulu. Baik, sekian dan terima kasih. Sekian saja penjelasan mengenai bab 2 kelas 9 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.